sekedar tambahan. Pasti di luar sana banyak juga orang yang punya rencana mau beli villa di Bali. Bali kan masih favorit ya, masih destinasi wisata yang luar biasa. Tetapi kalau uang 10M itu misalnya dialokasikan Dibawa ke sini ke ya, sini. itu bisa dapat satu building, Satu one bedroom, building. isinya 8. Isinya 8 Bapak Ibu. Isinya 8. Nah, 8 ini opportunity untuk disewa-sewakan banyak. Semua orang juga tahu Nusa Dua itu menjadi favorit buat wisata. Lalu di sini itu dikasih fleksibel, mau ditinggalin bisa, mau disewain lagi bisa, mau disewain dititipin manajemen bisa, dikelola sendiri pakai Airbnb dan teman-teman lainnya itu juga bisa. Ada hotel bangun villa dijual leasehold, potensi ROI-nya sampai dengan 15%, plus dapat buyback garansi. Lokasinya di Mumbul Nusa Dua. Penasaran? Ikutin Shirley ya. Halo, saya Shirley dari Maranatha Bali. Sekarang Shirley lagi ada di Mumbul Nusa Dua, tepatnya di Hotel Plago Holiday. Nah, Bapak Ibu, Shirley di sini mau infoin ke Bapak Ibu kalau di sini itu ada project residen, ya sejenis apartemen lagi dijual. Dijualnya itu leasehold ya Bapak Ibu ya. Tapi sebelum Shirley bahas lebih detail mengenai residen ini, dari luasnya berapa, harganya berapa, sama promonya apa, seperti biasa Bapak Ibu jangan lupa like, komen, share ke teman, tetangga, keluarga, atau siapapun yang lagi cari properti di Bali atau mau titip jual. Plus jangan lupa di subscribe channel YouTube Maranatha Property Bali ya Bapak Ibu ya. Karena di sini kita surveinya lebih detail, Bapak Ibu di rumah cukup booking fee aja ya. Oke, sekarang Shirley mau aja Bapak Ibu lihat kawasan sekitar sini. Nah, Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat ya, ini tuh lokasinya di Mumbul Nusa Dua, tepat di jalan utama. Di situ udah ada plangnya Plago Holiday, bisa dilihatin ya plangnya Plago Holiday. Terus di sini tuh udah jadi ya untuk kawasan Plago Holiday-nya ini hotel, cuman yang Shirley tawarin ini tuh residen. Nah, ini aku mau tunjukin di sini tuh banyak villa-villa elit. Lalu kalau ke kanan itu kemana? Jadi kalau ke kanan Bapak Ibu itu kanannya Shirley, kirinya Shirley ini itu masuk ke perumahan Beranda Mumbul Bapak Ibu. Sama villa-villa Mumbul itu dari kiri Shirley sini. Terus kalau ke kanan Shirley ini Bapak Ibu kurang lebih 900 meter. 900 meter itu nanti ketemu jalan raya utama bypass Ngurah Rai. Kalau ke kirinya dari jalan raya bypass Ngurah Rai itu ke kiri itu ke bandara sama ke Jimbaran ya Bapak Ibu. Kalau ke kanan itu ketemu tol, habis itu lurus lagi ketemu BTDC, terus tempatnya resort mewah. Resort mewah bintang 5 sama pantai. Bahkan kalau ke arah Siligita Bapak Ibu ketemu Pantai Pandawa sama Pantai Melasti. Lalu kalau aksesnya Bapak Ibu dari bandara ke sini itu gimana? Bapak Ibu tinggal ngikuti plang aja ke arah Jimbaran, lurus aja. Nanti pas di seberangnya Hotel Kristal itu udah ada plangnya Plago. Bapak Ibu masuk atau Bapak Ibu bisa lewat tol, langsung naik tol, nanti ketemunya di pintu tol Nusa Dua itu Bapak Ibu. Nah, nanti juga di akhir video Shirley juga bakalan seperti biasa kasih video jalan dari proyek ini sampai ke jalan utama bypass Ngurah Rai situ ya. Sama nanti Shirley juga tampilin video drone kawasan Hotel Plago ini. Sekarang ini Bapak Ibu kalau lihat ini ada gerbang. Di sini ada pos security-nya. Di sini itu aksesnya security 24 jam. Lalu di sini Bapak Ibu lihat ini itu jalanannya paving block ya. Dan ini termasuk lebar sekitar 10 lah ya, 10 meteran lah ya ini. 10 meter. Terus di sini Bapak Ibu, nah ini ada drop dan pick up ojek online khusus area sini. Di situ udah ada tulisannya ya, plangnya visitor. Habis itu di situ ada kayak kerumputan, jadi ada unsur penghijauannya juga. Dan di sini tuh dirawat Bapak Ibu ya. Terus ini kan paving block. Bapak Ibu lihat di sini tuh nggak ada listrik gelantungan, berarti semuanya underground ya. Terus di sini, dari sini paving block ke sini ini udah aspal. Ini udah aspal ya Bapak Ibu.
Selain itu Bapak Ibu bisa lihat itu kan ada nomor kamar. Jadi kalau bingung nyari kamarnya yang mana, itu ada nomor kamarnya Bapak Ibu. Nah itu 16 sampai 24, 11 sampai 15. Arahnya ke sana. Jadi ini yang Shirley tawarin residen ya, sekali lagi. Cuman ini Shirley ngajak tur kawasan dulu, ini di Hotel Plagonya. Di sini tuh ada 300 kamar. Dan ini udah termasuk lama ya untuk beroperasi, dan ini pun lumayan penuh yang ada di sini buat check in. Nah, di sini ada parkir area, di situ Bapak Ibu bisa lihat ada bis. Berarti rombongan ya. Di sini Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau Bapak Ibu ambil unit di sini, punya tamu sebanyak mungkin, di sini udah ada parkir areanya, udah bisa nampung. Ini area mobil, itu area motor. Dan kebanyakan yang sewa di sini tuh turis asing. Yang rata-rata semua itu sewanya long term, bahkan ada yang sewa buat menghabiskan masa pensiunan. Kebanyakan sih bule Australia ya. Nah, udah ya Bapak Ibu, ini aspal. Sekarang Shirley mau ajain Bapak Ibu masuk ke lobi hotelnya. Di sini ada begikarnya. Jadi Bapak Ibu kalau capek keliling, karena ini lumayan ya. Ini luas lahannya itu 6 hektar. Luas lahan 6 hektar. Yang mau Shirley pasarin di sini itu ada 52 unit. 52 unit ada 3 tipe. Tipenya itu ada 1 bedroom suite, 1 bedroom deluxe, terus sama 2 bedroom. Terus rata-rata yang 1 bedroom itu luasnya 50. 1 bedroom suite sama deluxe luasnya 50, yang 2 bedroom itu luasnya 100. Oke, ini di lobi hotelnya, dan di sini adem banget. Di sini ada resepsionisnya ya Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat. Ini resepsionis. Di sini ruang tunggunya. Sekarang Shirley tunjukin fasilitas-fasilitasnya ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, selain ruang tunggu di sini juga ada ruang tunggu yang di sini. Ini ada kolam ikan. Terus di sini banyak pepohonan rapi-rapi semua. Yang kayak Bapak Ibu lihat nih, di sini adem banget. Ini pencahayaan semua itu udah dipikirin sama mereka. Terus Bapak Ibu lihat nih, yang 2 lantai ini itu office disewain. Dan rata-rata office-nya ini yang sewa itu buat wedding organizer. Oke, kita sambil jalan. Di situ Bapak Ibu lihat, biar enggak, karena kita di Bali ya, biar kerasa unsur Balinya, di situ ada gapura yang bentuknya kayak pura gitu. Terus ada payung-payungan biar ada unsur Balinya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Kita lewatin sini. Sekarang kita ke tempat fasilitasnya. Oke, kita naik tangga ini Bapak Ibu. Ini ada Kintamani Resto, jadi ada restoran, cuman restorannya lagi renovasi. Jadi biar direnov, biar ada pembaruan lebih fresh. Terus ada swimming pool, ada Grand Explora, terus ada playground. Ini tuh Grand Explora itu seperti ballroom buat meeting, buat wedding. Makanya ada tadi tenan-tenan wedding yang sewa kantor di situ buat turis Cina kebanyakan infonya. Nah, untuk ballroomnya itu di sini Bapak Ibu. Ini ballroomnya di sini lokasinya. Lalu restonya yang lagi direnov itu posisinya ini, tepat di tulisan Kintamani Resto. Lalu di sini ada swimming pool. Terus Bapak Ibu lihat di atas itu ada gym. Selain itu juga ada spa. Spanya juga bisa dipanggil ke tiap unit. Nanti tinggal kontak resepsionis. Sekarang aku udah tunjukin fasilitas-fasilitasnya semua. Aku mau aja Bapak Ibu room tour show unitnya. Dan kebetulan ada show unit. Yang Shirley tawarin kan tadi 52 dengan 3 tipe, itu semua indenya 3 bulan. Nanti untuk hitung-hitungan sama harganya Shirley bakal jelasin di show unit. Sekalian ketemu sama rekan dari developer PIC-nya biar penjelasannya lebih detail apa aja yang Bapak Ibu dapat keuntungannya kalau
Bapak Ibu ngambil unit di sini. Nah, Bapak Ibu, sekarang Sherly lagi ada di lobi yang tadi. Sherly mau ngajak Bapak Ibu langsung lihat show unitnya ya. Jadi ikutin Sherly ke show unitnya langsung. Ini ada 2 yang mau Sherly tunjukin, 1 bedroom sama 2 bedroom. Untuk letak show unitnya tuh pas di seberangnya lobi ini, dekat banget sama lobi. Jadi kebayang ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya unit di sini, deket banget sama lobi, jadi jalannya nggak perlu jauh-jauh banget. Nah, ini nanti di dalam itu nanti kita bahas tentang hitung-hitungan sama IPL segala macam itu sama Pak Gede dari developer ya Bapak Ibu ya. Sekarang ikutin Sherly aja ya, jalan ke show unitnya. Ini bangunannya beda ya sama hotel, warnanya juga lebih cerah yang ini. Nah, ini kita udah sampai ya Bapak Ibu di show unitnya. Ini pintu show unitnya. Sekarang Sherly mau masuk, di dalam udah ada Pak Gede. Nah, Bapak Ibu, sekarang Sherly udah ada di show unit yang 2 bedroom. Di 2 bedroom ini luasnya itu 100 meter ya Bapak Ibu ya. Terus kalau Bapak Ibu lihat nih ke sini, di sini itu karena ini semi apartemen, dia di sini tuh konsepnya sama seperti hotel, menggunakan kartu akses, yang dimana kalau kartu akses ini ditarik semuanya bakalan mati. Begitu juga dengan pintu utama yang buat masuk ini harus menggunakan kartu. Oke, ini untuk area pintunya sini sama untuk penerangan segala macam. Lalu kita lihat ke area sini ya Bapak Ibu ya. Perlu Bapak Ibu ketahui, di sini itu semuanya yang Bapak Ibu lihat udah include semuanya ya, kecuali saya. Nah, ini di sini Bapak Ibu udah dapat AC, terus di sini ada panel listrik. Ini ada panel listriknya. Lalu di sini juga udah disediain meja kerja dan sampai ke kursi-kursinya ini. Meja kerja ini juga otomatis dia itu ada tinggiin sama rendahin, cuman ini harus dicolok dulu. Selain itu Bapak Ibu, ini penempatan meja kerjanya cocok banget. Jadi kalau Bapak Ibu lagi penat liatin laptop, ini udah ada jendela nih Bapak Ibu, bisa tengok keluar. Oke, ini untuk meja kerjanya. Lalu di sini Bapak Ibu tengok, ini ada ruang tamu, bisa difungsikan juga sebagai ruang keluarga. Kalau Bapak Ibu orangnya yang lebih private, nggak bisa terima tamu, tamunya disuruh di lobi, bisa di sini untuk ruang keluarga. Nah, ini ruang keluarganya, ini sofanya udah dapet ya Bapak Ibu, begitu juga dengan lukisannya. Lalu Bapak Ibu bisa lihat di sini ada TV, dan ini TV-nya lumayan besar loh Bapak Ibu. Biasanya ya yang selama ini Sherly kerja di apartemen jarang dapet yang full furnish itu sama elektroniknya. Nah, ini di sini udah dapet nih Bapak Ibu ya. Di sini ruang keluarga atau ruang tamu, di sini TV udah dapet. Terus di situ ada jendela. Jendelanya ini Bapak Ibu itu bisa dibuka Bapak Ibu. Nah, ini kebayang ya di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu males nyalain AC, ini tuh bisa dibuka. Ini bisa dibuka, bisa digeser ke sini ya. Jadi ini bukan jendela mati, ini jendela hidup. Ini bagus banget kalau misalnya semua pada dibuka, AC dimatiin, sirkulasi udaranya masuk, anginnya juga enak di sini. Terus di sini langsung connecting sama ruang makan. Itu ruang keluarga, ini ruang makan. Di sini juga ada jendela, ini juga bukan jendela mati, bisa digeser juga. Di sini ruang makan. Terus ini udah dapat semua yang tertempel di sini semua sampai ke lampu-lampunya. Terus kalau Bapak Ibu lihat ya, ini ceilingnya itu juga lumayan, dan lampunya di sini semua menggunakan downlight. Bukan yang lampu bolam yang harus dimasukin dulu. Di sini juga ada jendela lagi Bapak Ibu. Jadi di sini banyak-banyak main jendela. Di sini ada kitchen, walaupun kitchennya nggak besar, kitchennya kecil. Itu di sini difungsiin, mungkin gunanya jendela ya itu mungkin sambil masak biar nggak pengap atau gimana, bisa buka jendela jadi lebih bisa keluar. Terus di sini ini namanya hoodnya, ada hoodnya. Terus di sini itu kompornya kita gunain Modena loh Bapak Ibu. Modena ini atas bawah nih dapat nih. Biasanya nggak semua developer kasih sih. Terus untuk lantainya ini dia gunain ukuran 60 x 60 ya. Jadi ini kelihatan elegan itu dari
keramik lantainya ini loh Bapak Ibu. Tuh kita udah bahas nih dari seputaran pintu masuk sampai ke kitchen. Pintu masuk, meja kerja, ruang tamu, ruang makan dan kitchen. Sekarang Sherly mau ngajak Bapak Ibu lihat kamar tidurnya. Nah, di sini ada 3 pintu Bapak Ibu. Ini kamar mandi, ini kamar tidur anak, terus ini kamar utama. Nah, karena ini 2 bedroom, jadi 2 kamar, dia juga dapat 2 kamar mandi. Yang kamar utama itu kamar mandinya langsung di dalam connect. Yang kamar kedua itu kamar mandinya terpisah. Cuman Sherly sekarang mau bahas master bedroomnya dulu ya. Diikutin Sherly. Nah, Bapak Ibu kita lihat ya, ini master bedroomnya tuh mewah banget. Udah kayak kita stay di hotel. Jadi elegan banget. Terus ini lemarinya kita dapat juga. Nah, ini lemari wardrobe-nya. Ini kita dapat dari developer. Terus di sini ini kita pakai parkit ya. Di sini pakai parkit. Terus untuk kamar mandinya ya Bapak Ibu, ini yang spesial, gila kamar mandinya gede banget. Di sini dia gunain keramik 60-60, terus di sini dapat bathtub, dapat shower, terus di sini ada WC duduk, terus di sini ada wastafel. Ini ada wastafel, terus di sini ada 2 stop kontak. Mungkin Bapak Ibu mau pakai hair dryer atau apapun itu, bisa ditaruh sini. Ini udah dapat semua hambalan-hambalan di bawahnya. Terus di sini Bapak Ibu ada meja rias, disediain meja rias sampai ke tulusnya ini dapat. Selain itu ada AC juga, jadi AC-nya itu dapat 3. AC-nya dapat 3 di ruang tamu tadi dapat, di kamar dapat, terus tetap di sini juga ada penerangan jendela. Di sini ada jendela dan ini langsung menghadap ke taman. Ini menghadap ke taman dan juga langsung menghadap ke lobi. Terus di situ parkir, jadi lebih dekat Bapak Ibu ya. Nah, terus di sini nanti di sini meja, di sini untuk tempat tidurnya ini ukuran 180 kali 200-an lah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kamar kedua. Nah, kamar kedua posisinya di sini memang nggak sebesar kamar utama, namanya aja kamar kedua ya. Di sini ada 2 tempat tidur, ini ukuran 120-an ya, 120 kali 100. Ini ada 2, terus di sini juga sama, dapat jendelanya juga bisa dibuka. Lukisan-lukisan yang nempel di situ semua udah dapat dari developer. Di sini ada wardrobe-nya. Wardrobe-nya ukurannya sama kayak yang master bedroom tadi. Nah, untuk kamarnya ini beda, nggak kayak kamar utama. Kalau kamar utama tadi kan pakai kartu. Nah, kalau kamar master bedroom sama kamar kedua ini pakai kunci ya Bapak Ibu ya. Terus di sini kamar mandinya beda, nggak kayak master bedroom. Nah, ini kamar mandinya itu terpisah. Jadi ini mungkin bisa difungsikan untuk kamar mandi tamu, kamar mandi kalau misalnya di situ nggak bisa, di sini bisa. Di sini udah include kloset, duduk, toto dengan standar hotel, terus wastafel, terus shower. Ini udah include semuanya. Oke. Itu untuk room tour yang 2 bedroom ya Bapak Ibu ya. Nah, yang 2 bedroom ini kan tadi aku udah bilang luasannya 100. Harganya berapa Mbak Sher? Harganya 2,3 miliar, 2,3 miliaran. Nah, terus untuk airnya gimana Mbak Sherly? Di sini tenang aja Bapak Ibu, airnya PDAM. Terus di sini juga ada keuntungannya, yang kayak kamar mandi misalnya Bapak Ibu bisa minta dipasangin water heater, atau itu udah langsung sih, itu udah langsung otomatis, itu udah langsung karena water heaternya tuh sentral dari hotel, jadi unlimited. Lalu untuk listriknya itu di 7.000 watt. Itu untuk yang 2 bedroom ya Bapak Ibu. Sekarang kita tour yang 1 bedroom, baru kita masuk ke penjelasan lebih detail mengenai investasi. Nah Bapak Ibu, sekarang Sherly mau bahas yang 1 bedroom ya. Ini 1 bedroom itu ukurannya 50, lebih kecil dari yang 2 bedroom, jadi setengahnya ya. Terus di sini sama kayak 2 bedroom tadi, dia menggunakan standar kartu akses ini, yang dimana semua standar hotel.
pakai kartu, mau masuk pakai kartu, terus untuk penerangan semua pakai kartu. Karena ini one bedroom, ini skalanya lebih kecil. Bapak Ibu bisa lihat ya di sini udah dilengkapi partisi-partisi. Beda dengan yang tadi, di sini lebih banyak mainin kayak solid. Lalu di sini Bapak Ibu ini langsung nggak ada ruang kerja, nggak kayak yang di two bedroom. Di sini langsung ketemu ruang keluarga. Di sini ada TV include, kembang-kembangan ini, bunga-bungaan ini include, terus sofa, lukisan ini include, terus sama ya. Untuk keramiknya ini lantai dia 60x60. Terus di sini langsung nih dari ruang tamu atau ruang keluarga ini langsung ini ada ruang makan sama kitchen, dan di sini ada jendela. Jendelanya ini juga bisa dibuka dan langsung menghadap ke unit hotel, dan di sini tuh langsung connect ke, kalau lewat pintu samping nanti ke situ, itu di sini tuh langsung balkon. Nah ini space-nya lebih kecil, mungkin 1 meteran. 1 meteran ini udah include semua sama kayak yang two bedroom tadi. Ini kitchen set udah include, kompornya juga sama Modena, woodnya juga udah include semua ya. Ini yang one bedroom. Lalu untuk AC ini udah include. Terus di sini ada balkoninya yang tadi Shirley bilang. Nah kalau di sini Bapak Ibu mau taruh kursi sambil ngopi, ngelihat pemandangan ini juga hijau-hijau semua, tuh bagus banget ya Bapak Ibu ya. Dan yang one bedroom ini posisinya di lantai kedua sih Bapak Ibu. Kata-kata. Di sini juga ada jendela lagi ya Bapak Ibu. Ini jendela hidup, bukan jendela mati. Jadi main pencahayaan juga. Nah ini kamar utamanya, karena kamarnya memang cuma satu, memang benar-benar apartemen. Di sini ada AC, di sini ada jendela, terus ukuran kasurnya 180x200. Terus di sini wardrobe-nya lebih kecil, nggak kayak yang di mana namanya itu bedroom. Yang tuh bedroom kan lebih gede, lebih besar. Terus di sini ada partisi-partisinya juga. Di sini ada lukisan. Habis itu ini untuk kamar mandinya. Kamar mandinya lebih kecil daripada yang tuh bedroom tadi. Jadi kamar mandi ini itu langsung connect sama kamar tidur utama, kamar tidur. Nah, di sini ada wastafel. Terus di baliknya di balik sini tuh ada kloset duduk, terus ada shower tanpa bathtub ya, karena ini one bedroom. Nah, one bedroom ini seperti yang Shirley tadi bilang, itu luasnya 50, ada one bedroom suite sama deluxe. Nah, yang suite itu 1,3 miliar harganya, yang deluxe itu 1,4. Nah, yang ini itu yang suite kita cuma bisa tunjukin 2 show unit, karena yang udah jadi itu one bedroom suite sama 2 bedroomnya. Nah sekarang kita lanjut. Oh ya, untuk harganya yang one bedroom suite itu 1,3 miliar, yang one bedroom deluxe itu 1,4 miliaran ya Bapak Ibu. Terus sekarang ini udah ya tentang show unit one bedroom. Kita lanjut ke hitung-hitungan sama spesifikasi detail investasinya seperti apa. Kita ketemu sama Pak Gede ya. Ikutin Shirley. Nah Bapak Ibu, sekarang Shirley kan udah sama rekan dari developer. Nah yang di sebelah Shirley ini namanya Pak Gede. Nah, Pak Gede bisa diperkenalkan Bapak ini di sini sebagai apa, terus udah berapa lama, terus udah untuk lagu ini seperti apa gitu. Oke, terima kasih Mbak Shirley ya. Saya Gede, kebetulan saya ada di Face Realty. Ya, saya sudah bergabung bersama perusahaan ini sejak 2018. Sudah cukup lama lah ada di sini ya. Dan Face Realty ini sekarang memegang jadi in-house marketingnya Pelagu Residence. Oke. Jadi berarti eksklusifnya. Eksklusif. Jadi Face Realty punya hak eksklusif untuk memasarkan leaseholdnya Pelagu Residence sekarang ini ke depan. Berarti khusus Pelagu Residen ya. Ya. Nah
Ini tadi seputar perkenalan dengan Pak Gede ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita masuk ke topiknya nih, topik yang mau kita tanyain. Tadi kan Shirley udah room tour nih dari show unit sama kawasan. Nah nanti ada di video Shirley ya sebelumnya, bisa Bapak Ibu lihat. Sekarang kita bahas tentang siapa developernya sampai ke harga, promo, dan investasi keuntungan yang diperoleh sama customer kalau ambil unit di sini ya. Kita mulai dari yang awal Pak nih, kita perkenalan. Tadi udah kenal sama Pak Gede. Nah, developernya Pak, untuk Plagu ini developernya siapa ya? Developernya adalah PT Bali Permai Perkasa. Oke, PT Bali Permai Perkasa ini Iya. biasa orang nanya kan, mungkin nggak pernah dengar atau gimana, proyek-proyek sebelumnya Pak di Bali maupun di luar Bali. Oke Mbak Shirley, developernya namanya PT Bali Permai Perkasa. Ya. Untuk hotel mereka sudah punya di Batam. Di Batam itu namanya Planet Holiday. Kemudian di sini namanya Pelagu. Dan Pelagu yang ada di sini ini sudah berdiri dari tahun 1991. Oke, berarti yang Planet Holiday itu di Batam, Batam. terus Pelagu ini ambil dari kata Planet Holiday itu ya, dan Pelagu ini lokasinya di Bali ya? Di Bali ya. Pelagu itu sebenarnya Planet Goodway. Jadi dipendekkan jadi Pelagu gitu. Nah, properti ini sudah berdiri dari tahun 1991. Jadi murni waktu itu hospitality. Cukup terkenal di pasar. Tempat ini luasnya ada 6 hektar. Dengan kamar 300 plus lah ya. Itu dibagi dari beberapa building, fasilitasnya lengkap, ada lobby, resto, ada pool, ada spa, ada gym juga, dan ada meeting room. Meeting roomnya besar. Meeting roomnya kapasitasnya sampai 1.000 orang. So parking areanya juga luas. Jadi tempat ini sebenarnya pure resort lah. Oke. Dan ini udah termasuk kategori bintang 4 ya? Bintang 4 Pak, ya. Oke, itu untuk Pelago sendiri ya Bapak Ibu. Tadi kan Shirley juga udah jalan-jalan ke beberapa fasilitas. Di video Shirley nanti Shirley tampilin juga. Nah oke Pak, sekarang Shirley mau refresh lagi. Tadi Shirley sih di depan udah sempet jelasin, nggak detail sih. Jadi supaya lebih detail sama Bapak. Jadi untuk tipenya ini ada tipe apa aja, luasnya berapa, terus total unit keseluruhan kan tadi Bapak bilang ada 52 lah. 52 itu one bedroomnya berapa, deluxe-nya berapa? Oke. Dari total 300-an kamar itu, jadi yang sekarang dikelola untuk menjadi residensial, yang dileaseholdkan ini hanya 52 unit. Ini adalah pilot project. Of course nanti akan berkembang. So opportunity-nya ada di sini ya. Nah, dari 52 tipe ini ada dibagi menjadi 3 tipe. 3 tipe, yang paling banyak itu one bedroom, kemudian ada deluxe. Deluxe sama dengan one bedroom itu luasnya 50 meter persegi. Yang bedanya adalah yang deluxe itu ada terasnya. Jadi bagi yang suka bagi yang suka outdoor, bagi yang suka duduk-duduk di luar, menikmati kebun, kemudian sambil ngopi atau ngeteh sore-sore, bagus sekali. Oh, berarti yang di show unit tadi itu yang one bedroom itu deluxe yang one bedroom, ya? Itu yang one bedroom biasa. Oh, suite. Ya, yang suite ya. One bedroom one bedroom deluxe itu yang ada terasnya di luar. Ya, ada tempat duduk. Kemudian setelah itu yang paling besar itu adalah two bedroom. Two bedroom luasnya 100 meter persegi. Ya, dua kali lipatnya yang one bedroom. Iya, berarti yang one bedroom suite sama one bedroom deluxe. Itu kan tadi kalau cuma beda di terasnya ya. Dan kata-kata kalau boleh tahu one bedroom itu kebanyakan di lantai 2 ya Pak ya? Lantai 2. Lantai 2, lalu one bedroom itu untuk listriknya 3.500 ya? 3.500. Setengahnya dari two bedroom ya? Bedroom, betul. Ya, two bedroomnya berarti 7.000 Bapak Ibu. Jadi karena luasannya juga beda setengah, yang two bedroom itu 100, yang one bedroom 50, begitu juga dengan listriknya. Listriknya two bedroom 7.000, terus one bedroomnya 3.500 ya? Iya, betul. Oke. Itu untuk tipe-tipenya ya. Sekarang kita masuk nih ke pembangunannya Pak. Pembangunannya biasa customer nanya, oke tipe-tipe udah tahu, pembangunannya berapa lama? Bagus ya di Pelagu Residen ini adalah customer tidak usah nunggu lama. Ya, tidak usah nunggu lama. Cukup nunggu 3 bulan saja
cukup menunggu 3 bulan saja dari pembayaran DP itu sudah bisa diserah terimakan kepada pembeli. Okay. Ya, jadi tidak harus menunggu setahun setengah atau bahkan 2 tahun mungkin ya. Tapi di sini cukup 3 bulan aja. Oh, berarti termasuk cepat loh Bapak Ibu. Di tempat lain itu minimal itu setahun ya, setahun. Dan di sini kan 3 bulan tuh Pak dari pembayaran DP. Jadi waktu serah terima nih kan kita kan ngomongin residen ya, itu ada perjanjiannya juga ya. Ada. Karena kan serah terimanya 3 bulan, termin pembayarannya kan biasanya beda ya. Oke, jadi mungkin termin pembayaran nanti ya kita bahas akhir. Sekarang aku mau tanya apa poin-poin menarik apa aja sih? Kenapa orang harus ambil Pelagu ini? Pelagu ini yang pertama yang harus diketahui adalah Pelagu ini adalah hotel. Hotel yang sudah lengkap dengan fasilitas. Fasilitasnya itu fasilitas bintang 4. Apa sih yang ada di dalamnya gitu kan? Yang pertama namanya hotel. Hotel itu pasti punya yang pertama yang baru kita masuk itu parking area. Kemudian ada lobby. Kemudian ada restoran, ada swimming pool, kemudian ada spa, ada gym, dan ada meeting room. So fasilitas itu termasuk fasilitas bintang 4. Jadi kalau Mbak Shirley beli unit di sini sama dengan Mbak Shirley beli unit di dalam hotel dengan fasilitas bintang 4. Berarti intinya sama kayak dengan unitnya Mbak Shirley juga bintang 4 dong. Berarti kayak misalnya customer ini dimanjain ya, jadi dimanjain, di service bener-bener seperti hotel ya. Beda ya, kita ngomongin kan memang yang kita jual kan di sini kan residen ya. Biasanya kan kalau apartemen kan cuman ada lobby aja ya, tanpa service kayak restoran dan fasilitas itu ya kan. Tuh, lalu selain itu Pak, apa lagi Pak? Selain itu ada of course karena jadi residensial ya dengan fasilitas itu dan ada di dalam hotel, residence itu boleh mengakses semua tempat itu. Ke restoran bisa, ke swimming pool juga bisa, ke spa bisa ya. Kemudian bangunan ini sudah diasuransikan. Bangunan ini sudah diasuransikan. Nah, opsi yang paling bagus adalah ada 2. Jadi Mbak Shirley boleh tinggal di sini. Bisa banget tinggal di sini dengan keluarga gitu misalnya. Atau Mbak Shirley kalau mau membisniskan ini, bisnis itu sangat potensial. Jadi ada 2 opsi, bisa tinggal as a residence, bisa juga direntalkan. Kemudian kalau direntalkan itu ada income dong ya. Ada income. Income-nya berapa kan itu ya? Income-nya itu up to 15% per tahun. Up to 15% per tahun. Katakanlah harganya beli yang 2 bedroom ya. Yang 1 bedroom ya. Yang 1 bedroom itu harganya 1,3 M. Ya. Di tahun pertama Mbak Shirley akan dapatkan kira-kira 10%. Itu dari projection ya. Dari projection. Jadi Mbak Shirley akan dapat income sebesar 10% dari harga beli. Ya, jadi kalau belinya 1,3 M, kira-kira akan dapatnya 130 juta setahun pertama ya. Itu udah bersih apa? Udah bersih. Udah dipotong IPL dan lain-lain. Sudah termasuk itu. Kemudian waktu periodenya ini kan 20 tahun. Ya. Leasehold-nya ya. Leasehold-nya ini kan waktunya periodenya 20 tahun. Lalu dengan disewa-sewakan seperti itu, kira-kira return investment-nya berapa tahun? Kira-kira 8 tahun lah. Sekitar 8 tahun. Jadi bagusnya lagi ya, di tahun ke-7 kalau misalnya Mbak Shirley pengen pindah invest. Saya cukup investasi di Nusa Dua, saya mau pindah ke Ubud gitu misalnya. Terus ini mau diapain? Kan masih ada 13 tahun nih. Ini bisa dikembalikan kepada manajemen dan Mbak Shirley akan dapat refund. Nah, harga beli itu dibagi rata selama 20 tahun, sisanya itu akan dikembalikan. Jadi aku sampaikan ke Bapak Ibu ya. Jadi di sini itu ada kebebasan. Kebebasannya tuh boleh ditinggalin sama disewain. Nah, biasanya kan kalau di tempat lain itu kalau ditinggalin itu ada kayak sistem poin ya, yang dimana 1 tahun itu cuma boleh ditinggalin berapa lama. Kalau di sini itu boleh ya, maksudnya
stay lama gitu, boleh tanpa ada poin, tanpa ada jatah dari developer. Lalu kalau diinvestasiin itu juga ada manajemen yang kelola dari pelaku juga ya. Nah, karena ada yang kelola itu hitungannya untuk estate manajemennya pembagiannya itu sekitar berapa persen, Pak? Oke. Saya koreksi sedikit ya. Jadi yang pengelolanya itu tidak mesti pelaku residence. Oke, bebas ya. Mbak Shirley mau kelola sendiri, boleh. Oke. Ya, Mbak Shirley mau cari manajemen di luar, boleh. Mbak Shirley mau minta kantor kita yang kelola, Face Hospitality, boleh. Sedikit saya bicara mengenai Face Hospitality ya. Kenapa saya mengarahkan ke Face Hospitality? Karena gini, Pelagu Residence ini ada di dalam hotel Pelagu. Iya, dari awal. Kantor kita itu adanya di Pelagu, di dalam hotel Pelagu. Jadi pengawasan itu gampang. Kemudian kalau misalnya membutuhkan ruang untuk kantor itu sudah ada. Jadi manajemen itu akan bertanggung jawab langsung untuk melihat day to day operationnya, membuat owner merasa nyaman. Jadi tidak ada istilah bahwa si pemilik hotel itu akan takut, oh unit saya ditengokin nggak ya, unit saya dijaga nggak ya. Nggak mungkin, karena kita ada di sini. Oke, jadi kantor kita hanya beberapa langkah aja dari residensial seperti itu. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita lakukan proses dari A sampai Z. Yang pertama yang akan kita lakukan apa? Marketing. Kita akan marketing, kita akan blast kemana-mana. Kita punya database, ya. Kita punya database, kita punya akses ke OTA, kita punya akses ke offline, kita punya social media manager. Kemudian kita ada brand ambassador juga. Nah, yang kita lakukan adalah kita akan broadcast propertinya Mbak Sherry, ya. Kita akan kenalkan ke online marketing, kita akan kenalkan ke offline marketing. Itu yang pertama. Kemudian diikuti oleh penjualan. Si sales ini akan bertugas untuk menjual baik itu rentalnya harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Ya. Kemudian jika tamunya sudah datang di sini, kita siap menerima dengan butler. Jadi kita kan punya butler, nanti tamu akan check-in nyaman di kamar, ya, ditemani oleh butler, kemudian register dan segala macam. Kemudian kita ada staff yang membersihkan kamar, ada yang maintain kamarnya supaya servisnya up to the standard buat si customer-nya lebih tamu, nyaman. dan juga villanya itu termaintain untuk si investor. Nah, kemudian kita juga ada finance. Finance itu adalah orang yang melaporkan keuangan. Nah, dari operasional itu semua, net profitnya itu 100% akan lari ke pemilik. Oke, Nah, contoh berarti kalau nggak ada pembagian ya Pak ya? Kan kalau di tempat lain itu ada pembagian 80% owner, 20% customer. 20%-nya ini manajemen gitu. Jadi yang kita lakukan di sini adalah kita akan berjualan, nanti income-nya itu akan kita kurangi dengan cost expenses dulu. Cost expenses ini seperti apa misalnya? Kayak biaya laundry, pembersihan, amenities, ya, dan ITL dan segala macam. Kemudian setelah itu baru kita akan ada namanya manajemen fee. Nah, manajemen fee ini kenapa kita taruh di bawah? Banyak yang mengaplikasikan manajemen fee di atas. Begitu ada gross revenue, begitu ada revenue masuk, ambil amankan untuk manajemen fee dulu. Tapi kita tidak. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab terhadap semua cost and expenses. Kemudian setelah ada manajemen fee baru namanya net profit. Net profit ini kita tidak akan minta bagian lagi. Jadi net profit itu yang tadi saya bilang 10% sampai 15% itu adalah hak penuh dari Mbak Shirley atau investor lah. Tapi manajemen fee-nya itu berapa ya? Manajemen fee kita 20%. Oh iya, itu tadi yang mau kutanyain. Pembagian yang dimaksud itu biasa kan ada manajemen fee. Itu tadi yang biasa ditanyain sama orang-orang kan. Terus selain itu juga Pak, ini kan sekali lagi ya Bapak Ibu, di sini itu kita jualnya leasehold ya, bukan freehold. Leasehold itu sistem sewa jangka panjang, 20 tahun. Nah, kalau misalnya nih orangnya udah suka nih 20 tahun dan dia mau perpanjang lagi, itu gimana tuh? Bisa. Itu sistemnya pengajuan atau gimana? Karena kan di tempat lain kan 20 plus 20 plus sekian gitu kan. Nah, kalau di sini berapa? Pengajuan. Jadi itu bisa kita taruh harga sekian, itu khusus untuk 20 tahun. Kalau investor mau lebih dari 20 tahun, itu sangat bisa sekali. Berarti harganya beda ya? Beda. Itu harga beda. Oke, itu untuk sistem sewanya. Lalu untuk IPL itu nominalnya berapa Pak? Terus
apa namanya, deep cleaning segala macam. Itu kan biasanya kalau tempat lain kan kalau kita titip sewa itu satu selain manajemen fee, terus kedua itu pasti yang ditanyain kan apakah itu langsung dipotong dari misalnya pembagian 80-20, 80% itu owner udah terima bersih, dikurangi deep cleaning, dikurangi IPL, dikurangi apa namanya kayak sabun segala macam gitu, atau nanti ada tagihan sendiri. Kalau dikelola itu sudah semua termasuk dalam expenses. Jadi yang namanya IPL, yang namanya housekeeping, yang namanya engineering, itu sudah termasuk dalam expenses semua. Laundry dan segala macam itu expenses. Tetapi kalau misalnya untuk residensial itu additional. Itu di luar harga IPL. Harga IPL untuk yang 3 bedroom itu 3 juta. Oke. 3 juta, dan kalau misalnya Mbak Shirley katakanlah residensial untuk yang di 2 bedroom, minta supaya kamarnya di deep clean gitu ya, itu arrangement yang berbeda. Itu arrangement yang berbeda dan itu adalah tambahan biaya. Itu kalau residensial atau kalau mau dikelola sendiri. Tetapi kalau itu dititip sewakan kepada kita, nggak usah mikir karena kita sudah cover. Ya. Nah Pak, ini nih yang ditunggu sama customer nih, masuk ke proses cara bayar. Nah kita refresh sedikit ya Pak ya. Jadi kan tadi udah disebutin nih harga-harganya. Yang 1 bedroom itu yang suite 1,3, yang deluxe 1,4, terus yang 2 bedroom itu 2,3. Terus tadi kan Bapak sebut nih ada inden 3 bulan. Habis itu serah terima. Biasanya kan di mana-mana itu lunas dulu baru serah terima kan. Nah, ini cara bayarnya nih maksimalnya berapa lama nih Pak? Oke. Jadi gini, kalau Mbak Shirley minat sama 2 bedroom ini ya, ada agreement yang akan ditandatangan. Kemudian Mbak Shirley taruh DP 50%. Ya. Oke, Mbak Shirley taruh DP 50%, tunggu 3 bulan, nanti kita akan serah terima. Terus sisanya gimana? Sisanya itu bisa dicicil. Sisanya itu bisa dicicil sampai 12 kali. Oke, berarti gini ya. Tanda jadinya berapa ya Pak? 50%. Enggak, maksud tanda jadi itu untuk keep unitnya. Oh, untuk keep unitnya 10 juta. 10 juta. Berarti Bapak Ibu di sini ya cara bayarnya, kalau Bapak Ibu minat sama unitnya, itu yang di luar Bali, cukup lihat video ini tuh, Bapak Ibu mau langsung tanda jadinya tuh cuma 10 juta, pilih unitnya, habis itu setelah 10 juta itu 14 hari ya, 14 hari setelah bayar tanda jadi, Bapak Ibu itu langsung DP 50% dari total harga, itu langsung PPJB di notaris ya Pak ya. PPJB di notaris, sisanya itu yang 50% itu dibagi 12 kali. Boleh. Berarti maksimal 12 kali. Maksimal 12 kali. Jadi ketika Bapak Ibu udah masuk uang 50%, Bapak Ibu udah bisa serah terima. Ya, udah bisa serah terima, sisanya itu di bulan keempat Bapak Ibu setelah serah terima itu udah bisa dibantu sewain ya, kalau misalnya dititipin sama Bapak. Boleh. Ya. Jadi secara nggak langsung Bapak Ibu itu cuma keluar modal di awal 50%. Habis itu di bulan keempat Bapak Ibu sewain, secara nggak langsung itu Bapak Ibu bisa backup cicilan Bapak Ibu ke depannya selama 12 bulan itu ya. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya kayak gitu tuh berarti ada perjanjian pinjam pakai ya Pak ya? Di PPJB itu nanti akan dijelaskan bahwa DP itu 50% di depan, kemudian disudahnya akan diserah terimakan selama 3 bulan, kemudian pembayaran berikutnya itu jatuh temponya kapan, pembayaran berikutnya kapan hingga selesai. Nah, hingga selesai misalnya katakanlah 12 bulan ya, di situ nanti sudah ada tanggal-tanggalnya, di awal sudah ditetapkan. Oh ya, sekedar tambahan, pasti di luar sana banyak juga orang yang punya rencana mau beli villa di Bali. Bali kan masih favorit ya, masih destinasi wisata yang luar biasa, destinasi meeting yang luar biasa, fasilitas hotel dan segala macam dibangun terus di Bali. Jalan-jalan sekarang opsi sudah dibuat, Lingkar Selatan juga salah satunya. So, Bali masih menjadi tempat favorit untuk invest. Dan orang invest di Bali nggak main-main, nggak abal-abal gitu kan. Nah, saya cuma mau ngasih opsi nih ke market nih. Kalau misalnya punya uang 10M mau bangun satu villa, kita masih mikir nih, fasilitas ada di mana? Apakah kita mau sanggup 10M dengan fasilitasnya, legalitasnya,
kemudian Yang maintenance. fasilitas-fasilitas yang lain, apakah kita punya security, tempat parkir dan sebagainya. Tetapi kalau uang 10M itu misalnya dialokasikan Dibawa ke sini ke ya, sini. itu bisa dapat satu building, one Satu bedroom, isinya 8. Isinya 8 Bapak Ibu. Isinya 8. Nah, Banyak 8 ini opportunity untuk disewa-sewakan banyak. Semua orang juga tahu Nusa Dua itu menjadi favorit buat wisata. Nusa Dua itu menjadi favorit buat grup. Nusa Dua itu menjadi favorit untuk tempat meeting. Jadi kenapa? Karena meeting facility itu semuanya ada di daerah Nusa Dua. Iya, pemerintahan juga di Nusa Dua. So, ini sangat potensial sekali kalau misalnya mau dikembangkan seperti itu. Misalnya saya punya uang 10M, ya udah invest 10M, saya tinggal nunggu 3 bulan selesai, fasilitas saya udah lengkap, disediakan sama pelagu. Tempat parkir saya nggak usah mikir. Yang jagain residen saya udah ada security. Yang mau bersihin udah siap. Yang mengelola ada Face Hospitality. So nggak usah mikir lah. Kalau misalnya kita mau beli villa, mungkin kita harus nunggu setahun atau 2 tahun villa itu jadi. Tapi ini 3 bulan aja. 3 bulan aja. Oke, jadi Bapak Ibu ini kesempatan buat Bapak Ibu yang pengen investasi nggak mau ribet, yang tiap bulan terima income, cocok banget ambil di sini. Terus yang duitnya nggak cukup di koper, 10M atau lebih dari itu, bingung mau buat apa, langsung aja dialokasikan ke sini. Semua udah ada yang memanajemen. Bukan gitu ya Pak Gede ya? Betul. Bukan ya? Betul. Oke. Nah, sekarang Shirley tarik kesimpulan lagi dari obrolan Shirley sama Pak Gede tadi. Jadi di sini tuh ada poin-poin menarik yang kenapa Bapak Ibu harus ambil di sini. Kalau misalnya salah Bapak tolong koreksi ya. Yeah. Jadi di sini itu fasilitasnya tuh udah bintang 4 ya Bapak Ibu ya, bukan kaleng-kaleng. Ini fasilitas hotel bintang 4. Terus aksesnya tuh udah free ke semua fasilitas. Habis itu dapat buyback garansi itu di tahun ke-7. Lalu dapat asuransi untuk gedungnya. Lalu di sini itu dikasih fleksibel, mau ditinggalin bisa, mau disewain lagi bisa, mau disewain dititipin manajemen bisa, dikelola sendiri pakai Airbnb dan teman-teman lainnya itu juga bisa. Lalu untuk serah terimanya itu cuma 3 bulan. 3 bulan modal yang dikeluarkan juga cuma 50% di depan. Terus di bulan keempat Bapak Ibu udah bisa backup dari hasil sewanya itu. Lalu FOI-nya itu per tahunnya sampai dengan 15%. Untuk BEP-nya itu di tahun ke-8 dan sewanya itu bisa 20 tahun. Bahkan kalau mau nambah itu harus di depan ya Pak ya, benar ya Pak ya. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu ya, jangan sampai ketinggalan untuk investasi di sini, karena ini tuh menurut Shirley itu satu-satunya sih ya yang Shirley tahu, apalagi lokasinya ini cukup bagus banget di Nusa Dua. Nah, buat Bapak Ibu yang tertarik mau langsung booking pilih unit, bisa banget telepon ke nomor bawah ini ya, atau langsung WA bisa banget ya. Makasih. Oke Pak Gede, makasih ya waktunya ya Pak Gede. Sama-sama Mbak Shirley.